Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini kita bertemu kembali setelah kita melaksanakan ujian tengah semester pada 2 minggu yang lalu. Nah, memang saya tidak akan membahas materi ujian UTS kemarin, waktu kita nanti juga nggak mencukupi kalau harus membahas itu. Namun sekilas saya akan menyampaikan dari hasil koreksi sampling. Memang belum saya koreksi semua, saya hanya ambil sampling aja beberapa hasil jawaban dari 3 kelas ini. Rata-rata dari jawaban itu hampir sama. Artinya begini, bukan kok sama pekerjaannya, bukan ya, tapi hampir sama pola pengerjaannya. Ya, sama-sama ada satu soal yang baca ngerti, ya banyak yang ngerti. Ada juga yang satu soal yang tidak mengerti dan satu soal yang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Mungkin ingat ya, mana yang di antara 3 soal kemarin itu yang saya maksud. Kita hanya mengerjakan 3 soal kok. Ya, kita share aja ya, biar kelihatan semuanya. Bagi yang di dekatnya ada soal yang kemarin saya berikan, silahkan dilihat ya. Kita tidak akan membahas, cuman saya akan menunjukkan beberapa yang kalian masih belum menguasai dan cara yang harusnya dilakukan ya. Oke. Kalau yang di sekitarnya ada soal, silakan dibuka. Kalau enggak, ya kita lihat yang ada di classroom ini aja. Ya, ini soalnya kemarin. Kelihatan ya di kalian ya. Bagi yang enggak lihat soalnya, bisa lihat di ini. Ini saya lihat di classroom. Ya. Soal pertama ini mayoritas bisa. Baik kelas A, kelas B, kelas D3, mayoritas bisa. Tapi, nah ada tapinya. Bisanya itu ada yang memang benar-benar bisa. Artinya benar-benar bisa itu ngambil data dari laporannya ini benar. Ya, rumusnya juga pasti benar. Dan cerita di penjelasannya itu juga sudah mengarah ke maksud rasio. Itu yang saya sebut benar. Ya. Di situ saya kasih skor 50%. Nah, itu skornya 50 ya. Kalian ngerjain soal ini benar semua gitu aja udah dapat nilai 50. Nilai untuk ujian UTS maupun UAS nanti itu angka. Jadi angka-angka itu nanti digabung. Nah, itu. Tapi ada juga yang ini ngambil datanya salah. Nah, ada itu ya. Saya nggak usah sebut nama ya. Tapi ketika saya cek kemarin ada rumusnya benar, tetapi ngambil datanya salah. Nah, sehingga kelihatan ragu-ragu ketika ngitung. Nah, akhirnya apa? Tidak ada penjelasan. Ada juga yang begitu. Nah, setengah-setengah ngerjainnya. Ambil datanya salah, rumusnya benar, nggak ada penjelasan. Ada juga yang sebenarnya benar ngerjakannya, tapi nggak ada penjelasan. Ya. Ingat ya, sekali lagi, mumpung ini masih UTS, nanti masih ada lagi 1 kali UAS. Setiap hasil hitung yang sudah dihasilkan, tolong nanti ada penjelasan singkat. Ya, saya ulangin lagi itu ya. Tolong ada penjelasan singkat. Jangan sampai angka itu dibiarkan sendirian, ya cuman angka gitu dok. Jangan ya. Jadi harus dijelaskan secara singkat. Maksudnya apa? Minimal itu. Nah, bicara maksud itu lihat aja di rumus ya.
Jadi rumusnya apa? Nah, rumus itulah nanti akan menjelaskan maksud. Karena setiap rumus itu kan pasti nanti ada perbandingan dari aktivitas apa dibanding dengan aktivitas apa pada laporan keuangan itu. Nah, misalkan likuiditas. Memang saya hanya minta likuiditas gitu aja, tetapi kan kalian tahu bahwa likuiditas itu ada 3, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, misalkan kita lihat di current ratio, aktiva lancar dibanding dengan utang lancar. Nah, berarti di sini nanti kalian tahu bahwa itu merupakan perbandingan atau rasio yang digunakan untuk melihat seberapa kuatkah aktiva lancar digunakan untuk membackup hutang lancar. Ya. Atau monggo lah melihat dari beberapa referensi buku yang lain, cara menjelaskannya seperti apa. Insya Allah semua ada. Ya, karena masing-masing buku itu pasti ada contoh. Nah, di contoh itu pasti ada penjelasannya. Pasti itu. Nah, oleh karena itu tolong nanti kalau ujian lagi di UAS ya, 3 hal yang kemarin saya sampaikan sebagai isian dari jawaban itu harus ada semua, yaitu rumusnya, perhitungannya, penjelasannya. Ya. Nah, di soal yang pertama ini seperti itu tadi kejadiannya. Yang paling bagus sih rumusnya benar, angka yang diambil benar, ada penjelasannya. Ya. Saya toleransi penjelasannya itu mengarah atau tidak mengarah. Yang penting sudah berusaha menjelaskan. Tetapi saya tidak bisa mentoleransi ketika salah ngambil data. Apalagi salah naruh rumus. Nah, itu sudah fatal gitu ya. Nggak bisa. Ya, saya hanya bisa mentoleransi kalau penjelasannya salah atau penjelasannya belum mengarah. Nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Tetapi kalau tidak ada penjelasannya, berarti kan ada pengurangan nilai. Jadi angka-angka harusnya itu genep 50, itu malah nggak genep 50. Nah, ini yang terjadi di soal pertama. Nah, sekarang coba dari kalian, apa yang belum dipahami dari rasio? Oke, silakan kalau ada yang mau menyampaikan, supaya saya bisa membantu caranya. Oke, ada yang mau menyampaikan? Apa yang belum dipahami dari rasio? Oke, nggak ada yang menyampaikan. Nah, yang saya jadi tidak paham itu di sini, ya. Ketika kita coba lakukan diskusi, kalian merasa, oh, sepertinya saya ngerti itu ya. Ya, seperti itu. Sepertinya saya ngerti itu. Tapi ketika benar-benar ada soal, itu kok jadi beda. Nah, ini yang saya tidak ngerti ada di sini ini. Kenapa gitu ya? Nah, sehingga saya minta tolong kalau misalkan memang ada yang benar-benar belum dipahami, ya silahkan loh menyampaikan, tidak apa-apa. Bisa di kelas ini atau silahkan kalau mau WA di kelasnya masing-masing di grup, ya. Yang saya sarankan itu, kalau malu terpaksa tidak bisa WA di situ, yang monggo WA secara pribadi juga nggak apa-apa. Ya, tapi maksud saya WA di grup itu supaya yang lain nanti jadi tahu juga kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menunggu lama untuk kalian menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Ya karena tidak ada yang unmute speakernya. Yang jelas rasio itu sesuatu yang pasti. Pasti secara rumus itu tentunya. Jadi rumusnya ya itu aja. Likuiditas, current rasio, ya rumusnya itu aja. Aktiva lancar dibanding utang lancar. Kali 100% kalau mau dipresentasekan. Atau kalau mau dirupiahkan tidak perlu dikali 100%. Cuma begitu aja. Ya.
dari referensi buku apapun paling cuma beda-beda istilah tok. Tapi prinsipnya sama. Artinya apa? Rasio itu adalah sesuatu yang fix, yang tetap, rumusnya jelas. Ya. Itu pertama. Kalau misalkan Pak saya lupa rumusnya, kita ujian masih online loh. Jadi sifatnya hampir take home, ya, hampir take home. Jadi silakan kalian mengerjakan di rumah pakai referensi sebanyak apapun boleh, ya. Pakai referensi sebanyak apapun boleh. Asal tidak usah mencoba mencari jawabannya itu di Google, ya, karena pasti nggak ada. Wong saya nggak pernah ngupload di Google masalah ya. Jadi mungkin aja nggak ada jawabannya. Nah itu, ya. Atau misalkan gini tadi ada yang menyampaikan kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, sekali lagi ini tidak perlu pemahaman bahasa Inggris yang bagus kok, ya. Karena itu tadi rasio itu tetap, ya itu aja. Nah, masalah istilah-istilah itu tergantung kemauan kita untuk mencoba memahami saja. Semua orang pada prinsipnya namanya juga belajar pasti diawali dari ketidaktahuan. Ya. Asal ketidaktahuan itu kemudian segera disembuhkan menjadi tahu dengan apa? Dengan mau untuk mencoba membaca, belajar. Udah itu aja. Kalau kita merasa tidak tahu tetapi kita tidak mencoba untuk mengingat, ya nggak akan bisa masuk sendiri ke dalam otak kita. Ya, current rasio. Current itu apa tuh, Pak? Current, aku lupa, Pak. Current itu, Pak. Current itu apa sih? Nah, ya oke, lupa nggak apa-apa. Toh nanti kan kita bisa lihat lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini loh ya. Jadi di sinilah pentingnya memang kita belajar. Untuk mencoba memahami apa yang kita belum tahu untuk menjadi tahu. Selama sifatnya itu tetap seperti rumus, maka tidak akan ada yang susah, gitu kan? Karena apa? Karena ya gitu-gitu terus. Pak, beda referensi beda. Nah, ini juga pentingnya belajar. Yang perlu kita camkan di dalam pemahaman kita itu adalah pengertian dari masing-masing istilah itu. Kita maknai dengan bahasa apa. Kalau kita memang paham dengan bahasa aslinya, ya sudah maknai langsung. Tapi kalau bahasa aslinya sulit, ya kita maknai dengan bahasa kita Indonesia. Kayak tadi, current liabilities, current asset. Nah, apa current asset? Current lancar, aset lancar, berarti aktiva lancar. Liabilities hutang, berarti hutang lancar. Nah, itu kalau memang tidak kita biasakan untuk kita pahami, ya akan menyulitkan kita nanti justru ya, bukan sekarang. Ini baru pemulaan loh. Ya, nanti kalian akan semakin lebih banyak membutuhkan rasio-rasio ini di mata kuliah yang terkait atau mungkin di penelitian kalian kalau mau lulus nanti. Nah ini, jadi mohon apa yang sudah kita alami saat ini itu dipakai untuk pengingat bahwa ada kekurangan-kekurangan yang ini ya kita miliki. Ya. Kekurangannya apa? Oh, kurang paham terkait istilah. Oh, kurang paham terkait dengan penjelasan maksud dari hasil hitung. Oh, kurang paham terkait dengan struktur laporan keuangan. Oh, kurang paham terkait dengan pemilihan data yang sesuai dengan rumus hitungnya. Enggak apa-apa. Ya, yang penting kemudian kita coba pelajari lebih jauh. Supaya apa? Supaya nanti tidak terulang lagi. Kesalahan sekali itu sangat dimaklumi, tapi kesalahan yang berkali-kali, ya, itu yang susah dimaklumi. Ya, karena apa? Nggak belajar. Nah, di sini ya, ini review dari ini, apa namanya, soal pertama. Saya memang tidak akan membahas ini satu-satu. Ya. Tolong nanti kalian cek ulang. Ya, kalian cek ulang, hitung lagi, coba dengan hati yang tenang, dan sekali lagi, di situ silahkan tanya. Kalau malu tanya sama Pak Arif, ya tanya sama temennya yang memang lebih ngerti. Ya, harusnya nggak malu. Ya, ngapain malu? Uang ini belajar kok. Nah, ini ya.
Jadi tolong ini nanti dipahami. Nah, oke, itu review soal 1. Review soal 2. Nah, ini. Ya, review soal 2 ini. Soal 2 itu masih ada gandeng rentengnya dengan data di soal 1. Ya, karena berdasarkan laporan keuangan pada soal 1. Hitunglah kebutuhan modal kerja. Dengan asumsi 1 tahun ada 360 hari dengan target penjualan produk sebanyak 350 juta. Saya rasa soal yang saya sampaikan itu hampir persis dengan apa yang dicontohkan ketika kita kuliah dulu. Saya rasa gitu. Ya. Tapi ini yang menjawab benar semakin berkurang. Jadi kalau di soal 1 tadi masih banyak yang menjawab benar. Ya kalau saya persentase gitu ya masihlah 85% benar lah. Bisa. Tapi ketika masuk di soal 2 itu ngedrop sekali. 60% aja nggak ada kayaknya. Ya, sekitar 50-an lah. Nah, itu yang menjawab benar. Nah, benar itu pun masih banyak pemakluman. Bukan benar sesuai dengan yang seharusnya. Benar yang saya maksud di situ hanya step-stepnya tok. Ya, itu pun sudah saya anggap benar loh. Ketika step-stepnya itu sudah sesuai dengan apa yang kemarin kita bahas. Jadi tahap pertama kita menghitung keterikatan, tahap kedua kita menghitung perputaran, tahap ketiga baru menghitung kebutuhan modal kerja. Nah, ketika stepnya itu sudah dipenuhi, itu sudah anggap benar. Nah, itu pun 50-an sekian lah yang menjawab benar dari kelas A, B, dan D3. Nah, ini saya juga jadi heran. Masalahnya ada di mana? Ya. Masalahnya ada di mana? Padahal kemarin ketika kita kuliah, sudah beberapa kali saya tanya balik, monggo testimoninya. Bahkan di pertemuan terakhir yang harapan saya itu membahas hal-hal seperti ini, gitu ya. Oh, kok malah beberapa aja yang menanyakan, yang lain malah enggak. Makanya saya anggap itu sudah dipahami. Tetapi ketika dicoba dengan sebuah soal yang hampir sama, nah itu kok jadi beda. Ya. Nah, jadi yang benar gimana? Yang benar stepnya sesuai dengan yang saya sampaikan dulu. Ada 3 step. Pertama, kita menghitung perputaran modal kerja dulu. Ya, memang saya hanya mengatakan berdasarkan laporan keuangan pada soal 1. Tetapi tidak semua laporan keuangan di soal 1 dipakai. Ya kan? Karena kita hanya bicara tentang modal kerja. Modal kerja itu hanya ada di aktiva lancar. Nah, di situ. Jadi hanya ada 4 kalau dilihat di sini. Ada kas, surat berharga, piutang, persediaan, cuma itu aja. Ya. Nah, sehingga yang perlu dihitung perputarannya ya hanya 4 itu. Hitung perputarannya. Nah, setelah itu apa? Step yang kedua, periode keterikatan. Nah, coba dihitung periode keterikatannya seperti apa berdasarkan perputaran tadi. Berputar. Oh iya, sekali lagi mumpung saya ingat. Kalau kita bicara tentang turnover, ini juga terkait soal pertama ya. Soal pertama yang masalah turnover itu. Satuannya bukan rupiah. Saya masih menemukan ada turnover kok satuannya persen, ada turnover satuannya rupiah. Perputaran loh ya. Apa ada roda itu berputar sebanyak 10%? Nggak ada kan? Roda itu berputar sebanyak 1.000 rupiah. Perputaran itu ya cuma satu, yaitu kali. Ya, hati-hati di situ. Jadi kayaknya juga nggak tahu, ini nggak paham atau mengabaikan. Ini yang saya jadi belum percaya itu di situ. Nah, ketika kita bicara turnover itu satuannya kali. Maka sama di soal kedua, karena kita juga bicara tentang perputaran modal kerjanya.
itu juga satuannya kali. Berapa kali berputar di masing-masing tadi, kas berapa kali, surat berharga, piutang, persediaan, masing-masing berputar berapa kali. Nah, dalam satu kali putaran otomatis butuh waktu berapa hari, itu adalah periode keterikatannya. Nah, itu di step kedua, ngitung periode keterikatannya. Nah, setelah periode keterikatannya ketemu dengan asumsi penjualannya 350 juta, maka di situ jelas berapa yang dibutuhkan sebagai modal kerja. Nah, begitu. Nanti banding dengan kalau lanjutnya ya, tapi itu nggak usah sih, nggak ada di soal. Tapi kalau kalian tuh kreatif, kalian masih mikir. Di sini net sales-nya 200 juta. Di sini net sales-nya jadi 350 juta. Nah, kalau ini jadi 350 juta berarti kas, surat berharga, piutang, persediaan itu butuh berapa totalnya sebagai aktiva lancar. Nah, jadi begitu. Kalau memang mau lanjut seperti itu. Tapi boro-boro lanjut, mengerjakan yang disuruh aja bedru. Ya, itu. Jadi kelemahan kalian ada di situ. Saya tidak menganggap kalian itu salah. Tidak. Ya, salah itu bagi saya orang yang sebenarnya ngerti tetapi melakukan sesuatu seolah-olah tidak ngerti. Nah, itu salah. Tetapi ketika memang pemahamannya yang kurang, segala sesuatunya itu masih memang belum dimengerti, atau gimana, baik itu yang mau bertanya atau tidak mau bertanya, ya itu masih menjadi sebuah kelemahan. Tetapi kelemahan ini nggak boleh dipelihara. Apalagi kebiasaannya ya nggak boleh. Jadi harus dihilangkan. Jadi mulai sekarang, mulai pertemuan hari ini dan seterusnya untuk UAS nanti, untuk bahan UAS nanti, kalau ada yang belum paham harus bertanya. Ya, itu melihat dari hasil jawaban UTS yang mengenaskan itu. Ya. Nah, lebih mengenaskan lagi itu jawaban soal ketiga. Duh, ini hampir nggak ada yang benar. Nggak tahu itu yang benar 10 ada atau enggak itu ya. Dari 3 kelas itu. Saya juga jadi heran. Kok bisa nggak jalan sendiri gitu loh. Mayoritas dari kalian tuh membuat jalan sendiri untuk menyelesaikan soal ketiga ini. Nah, tetapi ada yang ngikutin gitu ya. Wis gawe jalan dewe gak sesuai dengan seharusnya, tapi ada yang ngikutin. Ada yang sama polanya. Ya, itu saking bingungnya apa piye. Nah, ini coba dilihat. Ini kan soal yang berkaitan dengan nilai waktu uang, toh. Masa kok nggak ingat sama sekali kalau soal ini adalah soal tentang time value of money. Time value of money kan sudah saya sampaikan, saya wanti-wanti dulu mau di pertemuan terakhir. Yang dipelajari cukup 4. Ya toh? Yaitu present value, future value, present anuitas, dan future anuitas. Cuman 4 itu aja. Nah, seandainya sebenarnya kalian nggak paham, kalau kalian itu sudah belajar rumus-rumus yang sudah pernah saya sampaikan, ngomong nggak pas ketika ngerjakan, Pak Jani ya cuman rumusnya aja yang nggak tepat gitu toh. Harapan saya gitu ya. Oh salah ngambil rumus gitu toh gitu ya. Tapi ini enggak. Ini bukan rumusnya yang salah, tetapi jalannya yang salah. Nah, rata-rata yang nggak benar itu tadi, itu nggak pakai rumus yang seharusnya. Kok iso gitu loh yang jadi pertanyaan saya. Seolah-olah kalian diberi soal yang belum pernah diajari cara ngerjakannya. Padahal ini persis loh, cuma tak ganti angkanya. Saya itu nggak akan setega yang lain ketika ngasih soal dengan pola berbeda. Enggak. Ya, sebenarnya saya itu juga nggak tega-tega banget. Ya, tetap saya itu berusaha untuk pakai pola yang pernah saya sampaikan, hanya sedikit aja digeser, sedikit diwarnai beda. Tapi kenapa kok udah bingung? Ya, coba cermati. Anda baru saja pinjam uang 14 juta. Ya. Menurut perjanjian akan diangsur selama 3 tahun.
Ya, nanti angsurannya adalah selama 3 tahun dalam jumlah angsuran yang sama. Nah, dari sini aja udah ketahuan, toh. Udah ketahuan bahwa di sini, ya di sini, ya itu ada waktu yang akan diberikan nilai yang sama. Gitu ya. Iya, sudah mulai ingat atau belum? Clue yang itu. Ya, 3 tahun dalam jumlah angsuran yang sama. Kan sudah sering saya katakan di pertemuan beberapa itu. Ketika kita bahas ini. Kalau nanti angsurannya itu dilakukan secara series, per tahun, setiap tahun, nah itu pasti anuitas. Iya kan? Ya, ingat enggak? Itu pasti anuitas. Nah, harapan saya kemarin itu kalaupun salah, kalian hanya salah ngambil rumus anuitas saja. Karena ada dua, ada present, ada future. Kalau misalkan yang terjadi seperti itu, di situ ada 30, masih tak kasih 15. Benar. Ya. Kalau hanya anuitasnya aja yang keliru diambil. Harusnya present dipakai future. Harusnya future dipakai present. Cuman begitu aja, oke lah, separuh tidak popo. Iya. Tetapi kalau membuat jalan sendiri lah, itu loh. Itu kan tidak ada itu. Saya nggak pernah lo ngajarin pola seperti yang kalian kerjakan. Saya jadi gumun, heran. Kok bisa dapat jalan itu dari mana? Ini present atau future? Apabila bunga yang berlaku 8%, maka berapa Anda membayar tiap tahunnya? Lihat kan? Iya kan? Kita baru saja pinjam. Berarti kan uang itu baru saja kita pinjam kan? 14 juta. Iya kan? Angsurannya nanti 3 tahun. Nah, udah tahu kan? Nanti 3 tahun. Berarti kan kita akan bayar 3 tahun yang akan datang. Tapi tiap tahunnya itu jumlah angsurannya itu sama. Nah, berapa tiap tahunnya bayarnya? Kalau bunganya 8%. Berarti kan nanti setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Nah, iya kan? Nah, ini. Jadi disinilah kekurangan kita untuk memahami soal. Nah, itu. Jadi kalau mau mengeluh, waduh Pak soalnya kok sulit, Pak saya kok nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, mengeluh nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan sekedar mengeluh. Terus kemudian kita harus tahu, kemudian gimana? Kemudian gimana? Masa pur ngeluh toh? Oke deh, ya. Itu pengalaman kita. Ya, pengalaman yang menjadi pembelajaran kita bahwa ternyata diam itu bukan emas. Sang pepatah mengatakan diam itu emas. No. Ya. Walaupun saya punya asumsi silent is understand, ya. Tapi ternyata asumsi saya kok sepertinya salah. Ya. Saya memang benar beranggapan karena nggak ada yang tanya itu paham. Ya. Tetapi ketika diuji pakai soal yang hampir sama dengan soal yang pernah kita bahas saat kuliah, dengan hasil yang seperti itu, nah, akhirnya saya menarik kembali asumsi saya. Tetapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika kalian saya tanya, ada yang mau bertanya, tetapi kalian tidak ada yang bertanya, ya sudah. Karena kan saya tidak bisa memaksa satu persatu harus bertanya, kan? Tidak bisa. Jadi mohon kesadarannya sendiri-sendiri aja. Ketika memang kita rasa belum dipahami, jangan sungkan, jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Nah, sungkan, malu, takut itu menyebabkan kita tidak akan mengerti yang seharusnya. Oke, itu kesimpulan dari hasil ujian
kelas A, kelas B, kelas D3. Monggo, kalau memang ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Pak. Eh, waktu kalau saya pribadi waktu mengerjakan itu kayak apa apa ragu gitu, Pak. Ini bener nggak ini rumusnya gitu. Ketika dikerjakan, kok gini ya hasilnya gitu, kayak kayak ragu. Jadi waktunya habis untuk kita dibingung itu. Oke. Mungkin karena memang juga kurang Ya, latihan, Pak. Mbak Kansa. Oke, Mbak Kansa. Oke, ya wajar. Itu hal yang wajar, sangat alamiah dan manusiawi. Ya. Jadi, apa saya salah? Enggak. Sekali lagi saya nggak pernah mengatakan itu salah. Ya. Nah, tapi keraguan itu nggak boleh dipelihara lama. Apalagi waktunya terbatas. Ya. Nah, gimana kemudian caranya supaya keraguan ini bisa ditepis? Sekali lagi sudah saya katakan tadi, Pak Arief, khusus Pak Arief, saya nggak tahu kalau yang lain ya. Pak Arief itu nggak akan ngasih soal yang jauh beda polanya dengan apa yang pernah disampaikan. Nggak tahu nanti kalian kuliah dengan Pak Arief apa aja selama kalian di UNMU ini, tetapi dari dulu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti cara menepis keraguan gimana? Segera cari soal-soal yang dulu pernah dibahas. Minimal spekulasi, siapa tahu soalnya mirip polanya. Dan memang iya, ya. Dan memang iya, soalnya mirip. Karena tadi loh, nggak akan tak kasih pola yang sangat beda jauh. Enggak, ya cuman angka diganti. Itu pasti kan nggak mungkin copy paste dengan soal yang lama itu kan ya lucu. Nanti kalian ketawa. Ya. Nah, soalnya diganti angkanya, diganti ceritanya, diubah apa apa namanya istilahnya ceritanya. Nah, seperti itu saja. Intinya sama. Oke ya, jadi cara menepis keraguannya seperti itu. Tolong itu dipakai untuk menguatkan hatinya masing-masing. Kuatkan hatinya, seperti yang tadi Pak Rida sampaikan. Ya, ya, seperti itu. Oke, ada lagi selain Mbak Kanza yang mau menyampaikan. Oke. Baik, seperti yang tak sampaikan tadi ya, tolong diingat-ingat. Tak tunggu nanti UAS-nya. Semoga nilai yang kurang baik di UTS ini nanti akan berubah menjadi baik di UAS, ya, sehingga ketika dilihat dari perjalanan nilainya kalian itu ada peningkatan. Tapi harapan saya itu nggak boleh hanya sekedar doa, ya. Itu harus ada antisipasi dan upaya. Ya, antisipasinya gimana? Antisipasinya adalah menguatkan hati tadi. Saya bisa. Wong udah pernah diceritain. Pak Arief nggak akan ngasih soal yang polanya beda jauh dengan apa yang pernah disampaikan. Itu yang pakai untuk menguatkan hati. Cari semuanya materi yang sudah pernah kita bahas. Atau karena ini juga direkam, ya nanti kalau kuliahnya sudah tatap muka, nggak akan ada lagi rekaman kuliah loh ya. Jadi ya live sekali itu aja sudah, kecuali kalian rekam sendiri. Ya, Pak Arief nggak akan ngasih rekaman kuliah lagi. Nah, karena mumpung ini masih kuliahnya daring, Pak Arief bisa ngerekam, maka ya tolong rekaman itu nanti dicek lagi. Ya setidaknya untuk nguatin hati lah, setidaknya untuk nguatin hati. Nah, di sini. Itu caranya. Kalau kalian mengikuti cara-cara seperti itu, dengan sendirinya kalian akan terbiasa dan menjadi bisa. Nah, jadi jangan takut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita yang ketujuh ya kalau nggak salah.
ya, karena kita ke-6 ya. Kita bahas terkait dengan manajemen persediaan. Kita terakhir pembahasan di waktu sebelum UTS kemarin, kita sudah bahas manajemen modal kerja. Oke. Kalau kita bicara modal kerja itu adalah bicara terkait dengan aktiva lancar, ya, maka sekarang kita hanya mengambil satu dari beberapa elemen aktiva lancar itu. Kita hanya ambil persediaan aja. Nanti kita akan coba pahami semua kok ya. Hari ini persediaan, mungkin minggu depan kita bicara piutang, kita bicara lagi kas, terus kemudian investasi. Nah, kita akan bicarakan semua di dalam kelompok modal kerja itu satu persatu. Nah, kenapa kok kita harus melakukan itu? Karena kalau kita hanya bicara modal kerja secara global saja, maka yang kita bisa ketahui hanya sekedar berapa kebutuhan total dari modal kerjanya. Hanya itu toh. Nah, kemudian gimana kita mengelola persediaan, gimana kita mengelola piutang? Nggak akan ngerti kalau kita tidak bahas satu persatu. Nah, oleh karena itu kita mencoba melihat dari sisi persediaan dulu. Saya mulai dari persediaan memang karena persediaan itu yang paling urgent di dalam modal kerja. Ya. Urgent itu artinya bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan, itu bukan. Urgent itu karena pengelolaan di persediaan itu agak rumit dan menentukan ini perjalanan dari proses. Sebab kalau sampai persediaan itu nanti kehabisan, ya maka proses tidak akan berjalan. Kan tidak lucu kalau sebuah proses produksi libur gara-gara kehabisan persediaan. Nggak lucu. Ya kan? Nah, di sini. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita harus mencoba mengidentifikasi persediaan itu sebenarnya apa aja. Saya yakin kemarin ketika kita belajar di akuntansi ini sudah dibahas, ya. Mungkin juga di semester ini belajar akuntansi semester 3 ya, harusnya ada akuntansi biaya. Nah, di sini juga harusnya dibahas terkait dengan persediaan. Nah, sehingga kita bisa kelompokkan itu menjadi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Di akuntansi biaya, mestinya ini sudah sangat jelas. Bahan baku itu ya bahan dasar yang akan dipakai untuk proses. Barang dalam proses itu barang setengah jadi, yaitu sudah diproses produksi tapi belum selesai. Kalau barang jadi yang barang sudah siap untuk dijual. Nah, oleh karena itulah maka kita harus benar-benar bisa mengklasifikasikan masing-masing itu sampai ke tahap jumlah. Jumlah persediaan yang bisa kita perkirakan untuk disediakan supaya tidak sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Karena apa? Karena nanti bisa berakibat fatal. Jika terlalu kecil persediaannya, maka nanti akan kehilangan kesempatan kalau kehabisan bahan baku. Ya kan? Kita kadang menyepakati ada sebuah tender, gitu kan? Angen-angennya di situ ada pendapatan yang gede. Nah, ternyata bahan baku kita habis. Akhirnya tender kita batalkan. Hilang kan kesempatan memperoleh apa? Nah, di sini kenapa? Kita terlalu takut untuk mencadangkan persediaan. Ya, persediaannya kecilan. Atau sebaliknya, persediaan terlalu gede. Wah, kita takut kalau kehabisan akhirnya beli. Gudangnya berapa? Dipenuhi semua. Nah, kan butuh biaya gede juga tuh. Nah, kan bisa saya hutang, Pak. Ya, tapi kita hutangnya sih gede. Coba rasiomu pikiran. Jadi setiap kalian itu mau bertindak, pikirin rasionya. Ya, kita mau gedein hutang, ya rasio leverage-nya nanti akan jelek. Kita mau gedein persediaan, ya nanti rasio modal kerjanya yang buruk, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus membuat sebuah estimasi yang tepat. Tepat itu artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, supaya apa? Ya, supaya proses produksi terus berjalan. Pembelian itu nanti juga lancar, pesanan juga bisa dipenuhi. Nah, itu semua menjadi sebuah orientasi.
Nah, oleh karena itu nanti kita harus melihat apa sih sebenarnya yang akan terpengaruh dari pengadaan persediaan itu. Selain rasio, ya, rasio pasti kita lihat pertama kali. Rasionya gimana? Jadi setiap kali akan mengambil keputusan itu lihatan rasio. Nanti rasionya gimana? Rasionya gimana? Usahakan rasionya itu aman posisinya. Ya. Nah, ketika nanti kita akan melakukan pengadaan persediaan, maka di situ nanti ada beberapa biaya. Ya pasti ya, mengikuti dari persediaan itu. Yang pertama ada biaya penyimpanan. Ya karena kan persediaan itu fisik kan. Berarti kita butuh tempat untuk nyimpen. Dan persediaan itu kan nanti akan ada giliran waktunya untuk digunakan. Berarti kan ada waktu sekian waktu gitu ya untuk disimpan. Nah di situ berarti muncul biaya simpan. Pertama. Kedua, ya kalau gudangnya itu dekat dengan pabrik, kalau gudangnya itu agak jauh, berarti di situ kan ada proses pemindahan dari gudang ke pabrik. Otomatis ada biaya lagi di situ, biaya pemindahan. Nah, itu biaya-biaya yang jelas kelihatan. Yang tidak kelihatan tetapi menjadi sebuah kewajiban adalah biaya pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Coba di jurnal, kalau kita beli persediaan itu, terutama kalau belinya tunai, ya kan persediaan pada kas. Nah, kas itu bersumber dari mana? Yang jelas dari modal, karena kas, nggak mungkin dari hutang, ya kan? Karena kita bicara kas. Kalau dari hutang ya langsung aja persediaan pada hutang kan gitu kan. Nah, sedangkan di sini karena kita beli tunai, maka kas yang terpengaruh. Padahal kas itu sumber dari modal. Berarti apa? Ada sejumlah nilai modal yang kita ambil dalam bentuk kas yang kemudian diwujudkan menjadi sebuah barang persediaan. Ya, logika yang ada di neraca. Ambilan. Dari modal kita ambil, ya kita pindah ke persediaan. Sehingga persediaan itu cepat atau lambat harus segera balik lagi menjadi modal. Nah, ini sesuatu yang memang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, maka kita harus punya fokus perhatian dalam mengelola persediaan ini. Yang pertama, kalau kita mau pesan, berapa banyak yang kita pesan dalam satu kali pemesanan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan persediaan kita itu ada beberapa jenis, maka berapa banyak jenis yang harus disimpan. Terutama memperhitungkan juga biaya simpan, tempat penyimpanan, dan expired date-nya. Ya, itu harus diperhitungkan. Dan yang ketiga, kapan sebaiknya kita order lagi? Apakah kita order pada saat persediaan itu benar-benar sudah habis? Atau masih tersisa? Kalau masih tersisa berapa kita mau order? Nah, untuk memudahkan cara berpikir terkait dengan persediaan, kita pakai analogi saja. Analogi bensin di tangki motor kalian. Ya, analoginya itu anggaplah tangki motor kalian itu adalah gudang. Ya, bensin itu adalah persediaan. Motor kalian itu adalah pabrik, ya, dan kalian adalah manajernya. Kalian mau jalan, ya, berarti proses produksi dimulai, kan begitu? Kalian mau jalan. Yang tahu ya manajernya mau jalan kemana, ya kan? Butuh waktu berapa lama, berapa kilometer, kecepatan jalannya seperti apa nanti, kenceng atau pelan-pelan, jalannya datar atau nanjak, goncengan atau enggak, itu yang tahu kan manajernya, ya kan kalian yang naik motor. Nah kemudian kalian mikir, kalau begitu bensin motor saya itu tak isi berapa? Melihatnya gimana? Indikator, di indikator bensinnya itu. Oh, masih separuh. Karena saya hanya jalan di jalanan datar sendirian dan kira-kira waktunya itu cuma mungkin 10 menit gitu ya. Jarak tempuhnya paling 10 kilo. Jalannya juga tidak terlalu ramai
sehingga tidak stop and go, gitu. Misalkan begitu. Nah, analisis itulah kemudian yang kemudian kita gunakan untuk memutuskan, oh masih separuh, nggak perlu beli bensin lagi, cukuplah nanti sampai balik lagi. Atau sebaliknya, oh kita belum beli. Kalau beli berapa? Mau beli full langsung? Nah, kita lihat juga jalannya. Kita sudah bawa muatan, jalannya nanjak, kita beli bensinnya itu full, ya bobotnya semakin berat, otomatis bensin semakin boros, kan gitu. Sehingga itu tidak efektif, tidak efisien. Nah, itu yang tahu siapa? Iya, pengendara, manajernya. Nah, seperti ini loh analoginya. Sama, persediaan juga begitu. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana caranya untuk mengelola persediaan itu dengan biaya seminimal mungkin, tetapi proses terus berjalan. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait dengan biaya yang terjadi. Pertama, biaya persediaan. Di biaya persediaan itu nanti ada dua yang paling utama, tetapi lengkapnya ada tiga. Yang paling utama yang harus kita benar-benar perhatikan adalah biaya penyimpanannya, yang kedua biaya pengadaannya, dan yang ketiga itu kalau misalkan kita tidak tepat ketika membuat asumsi, yaitu ada biaya yang muncul akibat kurangnya persediaan itu, kerugian. Misalkan gini, kita beli bahan baku itu katakanlah per unitnya Rp1.000. Normalnya 1.000, tetapi kita terlalu sedikit belinya. Nah, tiba-tiba kita menyepakati ada sebuah proyek yang butuh tambahan bahan baku lagi. Nah, karena kita butuh bahan baku itu dalam waktu yang cepat, jumlah yang banyak, maka bahan baku tadi nilainya jadi lebih mahal, menjadi 1.200. Yang sebenarnya normalnya itu cuma 1.000, gara-gara kita butuh menjadi 1.200. Maka biaya akibat kekurangan persediaan itu adalah sebesar Rp200, selisih dari biaya yang seharusnya. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu namanya biaya akibat kekurangan. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, caranya seperti ini ya. Kita menghitung biaya penyimpanan atau carrying cost. Carrying cost itu sifatnya variabel banget ya. Tergantung jumlah persediaan yang dibeli. Jadi semakin banyak persediaan yang dibeli berarti carrying cost-nya juga semakin besar. Semakin sedikit juga semakin berkurang. Nah, rumusnya ini. Total carrying cost sama dengan C kali P dikali E. Di mana C adalah biaya penyimpanan, P adalah harga beli per unit barangnya, A adalah persediaan rata-rata. Ya. Nah, persediaan rata-rata itu gimana caranya untuk mencari? Q dibagi 2. Nah, itu rumusnya. 2 adalah konstanta. Q adalah jumlah pesanannya atau kuantitas pesanannya. Di jumlah pesanan itu dibagi 2, itu menjadi E. Ya, E dikali P dikali C menjadi TCC, total carrying cost. Nah, Q kalau misalkan tidak diketahui, Pak, yang diketahui adalah S sama N. Ya oke, dibagi aja. S adalah penjualan tahunan, N adalah frekuensi pemesanan. Jadi bisa saja atau soal nanti yang diketahui S sama N. Disuruh mencari A. Ya kan? Berarti caranya sama, S bagi N dibagi 2. Nah, ini rumus, sekali lagi, jangan sampai salah paham. Ya. Di mengajar pada pengalaman masa lalu, ini harus benar-benar diperhatikan. Sampai ngerti, ya. Kalau nggak ngerti tanya. Malu bertanya sesat di akhirat. Nah, di sini yang harus kita pahami. Carrying cost, biaya penyimpanan. Jadi kita tidak lagi berpikir biaya penyimpanan itu ini, kita lihat di gudang gitu ya, kita masuk ke gudang, oh di situ ada pegawainya yang tukang bersih-bersih, oh di situ ada listrik, oh di situ ada air, di situ ada ABC. Bukan itu, gitu loh ya. Bukan itu, biaya penyimpanan itu caranya seperti ini. Jadi sekali lagi nggak boleh pakai jalannya sendiri, harus menggunakan ketentuan yang ada di sini.
Oke, bisa dipahami ini ya. Oke, silakan kalau memang ada yang masih masih bingung, silakan ditanyakan loh ya. Karena Pak Arif tidak bisa memahami mana yang bingung, mana yang enggak. Oke. Nah, yang nanti masuk ke dalam kelompok biaya penyimpanan itu ini nanti ya. Nah, sewa gudang, biaya pemeliharaan. Loh Pak, katanya tadi nggak seperti itu. Ini loh maksudnya. Ini kan sebuah cara untuk menghitung di awal berapa kebutuhan biaya biaya penyimpanan yang harus kita sediakan. Jadi ibarat kita mau menganggarkan suatu aktivitas, maka di sini harus kita buat perencanaannya dulu. Nah, carrying cost yang kita hitung di situ adalah carrying cost yang menjadi alokasi anggaran untuk biaya simpan. Karena apa? Kita akan menghitung persediaan yang juga akan menjadi anggaran produksi. Maka carrying cost-nya itu juga menjadi anggaran penyimpanan. Nah, ketika anggarannya sudah jelas berapa nilainya, baru kita distribusi ke sini. Lek ngono, kita kuat sewa gudang itu berapa? Lek ngono, berapa kita berikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan barang-barang seperti listriknya, di ongkos kerjanya, atau apa yang ada di gudang itu. Nah, baru kita susun. Jadi bukan kok kemudian kita menyusun dulu semua kebutuhan, baru kita total, kita ajukan sebagai biaya, oh salah. Nggak boleh, dalam sebuah manajemen itu salah. Ya. Manajemen itu harus dimulai dari planning. Ya. Nggak ada manajemen kok dimulai dari realisasi, itu nggak ada. Ya. Manajemen dimulai dari perencanaan. Nah, sehingga kita buat rencananya dulu, kemudian kita distribusi sesuai dengan elemen-elemen penggunaannya, maka itu yang menjadi dasar untuk aktivitas. Loh Pak, nanti kalau nggak sesuai gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kita bisa memberikan penjelasan apa penyebab ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi. Nah, kalau mau belajar manajemen seperti itu caranya. Ya, tolong diingat ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Arif bukan cerita pengantar tidur siang. Ya, tetapi kita di sini sedang belajar. Namanya belajar itu semula tidak tahu, setelah ini harus menjadi tahu. Kalau tetap belum tahu, ya harus bertanya. Nah, jadi begitu. Oke, ini perhitungan yang bisa kita pakai untuk opsi lain, ya. Opsi lain dari carrying cost. Selain kita pakai hitungan seperti tadi, kalau rumus tadi kan rigid. Tapi kalau kita mau mengestimasi secara gambaran kasar aja, ya bisa sih. Ini berdasarkan persentase dari inventory rata-rata. Jadi kita rata-rata aja inventory selama beberapa periode, kemudian kita gunakan itu untuk data. Nah, kemudian bisa juga dari rata-rata jumlah biaya per unit barang yang disimpan. Nah, itu juga bisa. Tapi ini hasilnya kasar. Tidak akan sedetail dari hasil perhitungan rumus. Oke, itu masalah biaya penyimpanan. Kita lanjut ke biaya pemesanan. Ya, ordering cost. Sama, bersifat variabel juga. Jadi semakin banyak jumlah pesanannya, maka biaya pemesanan juga semakin tinggi. Dan sebaliknya. Rumusnya adalah F dikali S dibagi Q. Ya, di mana F adalah biaya tetap. Jadi itu diketahui nanti biaya tetapnya berapa. Dan apa aja masuk kelompok biaya tetap itu ya. S sama dengan tadi penjualan tahunan, Q adalah kuantitas atau jumlah pesanan. Nah, itu rumusnya. Nanti soalnya kita bahas bareng aja di belakang. Ya, oke, contohnya di belakang aja nanti. Kita pahami dulu cara-cara perhitungannya. Nah, kelompok ordering cost ini ya, biaya selama proses pemesanan. Nah, selama proses pemesanan itu ada aktivitas apa aja yang memunculkan biaya. Maka di situ adalah ordering cost.
pengiriman permintaan, penerimaan barang, penempatan di gudang. Barang itu kadang kan cuma diturun-turunkan gitu aja toh, masih berantakan. Nah itu kan harus ditata rapi. Nah untuk nata rapi itu kan butuh orang lagi. Nah orangnya itu kan tetap ada biaya lagi itu nanti. Nah itu namanya penempatan. Processing pembayaran ke supplier sampai ke biaya transfer. Nggak pakai flip. Nggak pakai flip kan ada batasnya ya. Ya kalau transaksi yang udah ratusan juta ya mana mungkin pakai flip. Nah kan ada biaya transfer kalau tidak bank. Ya kan? Nah ini adalah contoh ordering cost. Nah oleh karena itulah nanti biaya persediaan dicari dengan menggabungkan dua jenis biaya tadi, yaitu total carrying cost ditambah dengan total ordering cost, menjadi total inventory cost. Atau kalau kita breakdown sesuai dengan rumusnya masing-masing, TIC sama dengan C dikali P dikalikan Q per 2 ditambah F dikalikan S per Q. Ya. Jadi hanya penggabungan dua rumus yang tadi sudah kita bahas saja. Jangan pura-pura bingung lagi ya. Sebenarnya kalian tuh ngerti. Saya yakin kalian tuh nggak ada yang nggak ngerti. Kadang aja pura-pura nggak ngerti gitu aja. Coba disembuhkan kepura-puraannya. Oke, jadi ini cara mencari total biaya persediaan. Kalau ada yang nggak paham, langsung buka speaker, menyela, nggak apa-apa, boleh ya. Boleh, silahkan Pak Arif nggak tahu masalahnya. Nah, kalau kita sudah bisa merencanakan berapa biaya persediaannya, nah sekarang yang kedua, kita harus bisa merencanakan kalau begitu berapa jumlah biaya yang harus kita gunakan untuk mengadakan persediaan itu supaya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ya, yang pas tadi. Sebab tadi kalau terlalu kecil seperti tadi dampaknya, terlalu besar seperti tadi dampaknya, maka kita harus ngitung yang pas. Pas nggak boleh dikira-kira. Ya. Lebih baik pakai analisis. Tapi ingat benar-benar ingat, dan untuk ke depan juga ini harus diingat, yang namanya analisis itu pasti menaruh asumsi di dalamnya. Ya. Semua analisis, apapun, taruh asumsi di dalam. Berhasil atau tidaknya, dekat atau tidaknya hasil analisis itu dengan realitas, itu tergantung seberapa banyak asumsi yang ditaruh di depan itu tadi terpenuhi. Semakin banyak asumsi yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis itu semakin jauh dari realitasnya. Artinya apa? Gagal analisis itu. Mending dibatalkan, buat asumsi baru, bikin analisis baru. Jangan maksa. Kenapa? Terlalu banyak asumsi yang tidak terpenuhi. Nah, di sini juga begitu, di EOC, ya EOQ. Economic Ordering Quantity adalah sebuah metode yang dipakai untuk menentukan kuantitas atau jumlah persediaan yang paling optimal. Sehingga menyebabkan biaya persediaan itu berada pada titik yang terendah. Nah, di situ berarti kita bisa meminimumkan yang namanya biaya persediaan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus pahami dulu ada dua dasar keputusan yang harus kita pahami dalam model EOQ. Keputusan ya, maka kalian harus berani memutuskan. Ya, tadi yang Mbak Karsa sampaikan, ya, Pak, saya ragu Pak. Ragu itu adalah suatu kondisi di mana kita memiliki kekurangan cara untuk menguatkan keputusan. Harus kita sadari. Kalau kekurangan berarti harus kita tambahi. Cara nambahinya, ya ditambah lagi pemahamannya. Artinya apa? Banyak yang belum dipahami. Kalau nanti banyak yang sudah dipahami, saya yakin
Dan saya yakin-yakinnya bahwa apa yang kalian putuskan itu sepenuhnya kalian yakin. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, di sini apa yang harus diputuskan? Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut harus dibeli kembali atau disebut replenishment cycle. Pesannya piro? Ya, mau pesan berapa? Syaratnya tidak boleh kebanyakan, tidak boleh kekecilan. Ya kan? Yang dicari caranya yang kembalian. Yang kedua, kapan kita melakukan pembelian kembali atau disebut dengan nama reorder point? Kapan saatnya? Kapan itu bukan harinya loh ya. Oh, minggu lagi. Oh, enggak begitu ya. Jumlah persediaan yang masih tersisa. Jadi dasarnya itu. Kayak tadi loh, beli bensin tadi loh. Kapan saatnya kalian itu mau cari pom bensin untuk beli bensin lagi? Nah, seperti itu. Kapan saatnya kalian ke ATM untuk ngambil uang lagi? Kapan saatnya kalian minta? Kalau minta. Nah, itu kan masing-masing beda. Nah, karena beda, berarti kan ada penyebab. Berarti ada data dong yang bisa kita lihat untuk mengetahui penyebab tadi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini rumusnya untuk model economic ordering quantity. Sekali lagi, rumus kita agak semakin butuh kalkulator yang high performance ya. Jadi kalkulator cabai-cabean ya ditinggal aja. Ya. Pakai yang scientific ya, yang scientific kalkulator. Karena apa? Kita sekarang sudah butuh akar. Nah, di situ. Karena rumus EOQ adalah akar dari 2 kali F kali S dibagi C kali P. Fs CP sama dengan tadi ya. S adalah penjualan tahunan, P adalah harga beli per unit, F adalah biaya tetap, dan C adalah biaya penyimpanan tadi. Nah, di akar, ya, jangan lupa akarnya. Ini akar ini, bukan sekedar coretan ya. Nah, itu akar. Jadi di akar. Jadi dihitung dulu yang ada di dalam akarnya ini, ketemu, hasilnya baru di akar. Rumusnya begitu, nanti jangan hitung. Nanti kita pelajari di contoh soal. Nah, yang tadi saya sebut asumsi adalah seperti ini. Ini khusus di EOQ ya, kalau yang lain nanti beda lagi asumsi. Untuk bisa menghitung EOQ dengan rumus seperti ini tadi, ada asumsi-asumsi yang kita terapkan di situ. Pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah itu sudah dapat ditentukan lebih dulu secara pasti dalam penggunaannya selama 1 tahun atau 1 periode. Jadi selama 1 tahun, nanti butuh bahan itu berapa sih? Itu harus ketahui dulu. Kalau itu tidak diketahui, kita nggak bisa ngitung EOQ. Kedua, penggunaan bahan itu berada pada tingkat yang konstan atau kontinu. Artinya apa? Nggak naik turun begitu. Ya rata-rata segitu terus pakai bahannya itu. Nggak ada kemudian tiba-tiba kebutuhan bahannya itu butuh banyak. Gitu. Nggak ada suatu saat tiba-tiba nggak ada yang dibutuhkan sama sekali. Nggak begitu ya. Nah kalau terjadi seperti itu gimana Pak? Kita rata-rata. Ya kita buat rata-rata dulu supaya flat. Kalau sudah flat baru kita lihat nilai angkanya, kita pakai untuk perhitungan. Asumsi yang ketiga, pesanan itu persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0. Jadi kita pesan tadi ya, kita order. Nah, begitu kita order, kita itu ngitung. Kita order itu di mana? Letak dari produsen persediaan kita ada di mana? Misalkan kita ada di Ponorogo. Produsennya itu katakanlah ada di Solo misalnya. Nah, Solo ke Ponorogo untuk kirim itu butuh waktu berapa lama? Nah, kita pakai jasa kurir apa? Nah, gitu ya. Nah, bisa ngelanjutin enggak? Nah, katakanlah 2 hari nyampe Solo maksimal. Nah, berarti kalau kita berasumsi bahwa pesanan persis diterima pada saat persediaan itu habis, artinya pada saat kita pesan, persediaan itu harus cukup untuk 2 hari ke depan.
Karena waktu kirimnya itu 2 hari lagi baru nyampe Ponorogo. Ya. Sehingga selama 2 hari itu kita nggak boleh berhenti. Tetap berproses dengan sisa persediaan yang ada. Habis, nyampe Ponorogo. Asumsinya begitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya tiba-tiba macet jalannya, nggak bisa kirim. Bentar ya. Oke. Ya, jadi asumsinya seperti itu. Nah, kemudian asumsi yang keempat, harga konstan. Gitu. Artinya gini, harga dari bahan itu tadi tidak mengalami kenaikan. Nah, kalau sudah mengalami kenaikan, berarti kan asumsi ini tidak bisa dipakai. Nah, seperti tadi ketentuannya. Kalau ada asumsi yang nggak bisa kepakai, maka analisis itu semakin turun tingkat akurasinya. Ya, semakin ada asumsi yang nggak terpenuhi, berarti akurasinya turun. Semakin banyak, semakin rendah. Sehingga lebih baik analisisnya dibatalkan, ambil data yang baru, dianalisis ulang. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk pemesanan ulang, apa itu? Pemesanan ulang atau reorder point itu adalah suatu waktu atau suatu titik jumlah persediaan di mana kita harus segera order lagi untuk menambah persediaan baru. Nah, yang diperhatikan di dalam pemesanan ulang seperti tadi, ya, waktu tunggunya. Tadi kan saya asumsikan Solo butuh waktu 2 hari kan nunggu pengiriman barangnya. Nah, kalau misalkan memang 2 hari butuh waktunya, berarti persediaan kita harus cukup untuk 2 hari ke depan. Ya, makanya kita lihat tingkat penggunaannya seperti apa. Kalau memang cukup dalam tingkat penggunaan normal, ya sudah, kita tidak mengurangi kapasitas produksi. Kita produksi wajar, biasa, seperti setiap hari. Tetapi kalau terpaksa ternyata jumlah persediaan itu tidak mencukupi untuk 2 hari jika kita harus produksi normal, maka tingkat penggunaannya harus kita kurangi. Yang penting waktu tunggunya itu selama waktu barang itu terkirim. Nah, itu yang nggak boleh ditawar, gitu ya. Nah, sehingga tidak ada alasan, oh macet jalannya jadi terlambat, tidak ada alasan banjir, tidak ada alasan yang lain, tidak ada. Begitu ada keterlambatan, berarti kurir itu tidak layak untuk digunakan lagi, kan begitu ya. Masih banyak kurir yang lain. Nah, ini seperti itu. Nah, ini adalah reorder point. Kemudian yang berikutnya adalah persediaan pengaman atau disebut safety stock. Apa itu persediaan pengaman? Persediaan pengaman itu adalah persediaan cadangan yang dipakai untuk jaga-jaga jika terjadi perubahan-perubahan dari asumsi yang kita taruhkan. Jadi kita tidak saklek ya. Wis kadang ini aku teko sakmene, ora teko sakmene ya ora iso. Nah, enggak juga begitu. Namanya juga sesuatu yang nggak bisa terprediksi, itu harus ada persediaan pengamannya. Maka kita menetapkan persediaan pengamannya itu seperti ini. Dengan menggunakan persediaan rata-rata.
Bagaimana caranya? Hanya membagi 2 dari EOQ yang telah dihitung. Jadi ketika kita sudah menghitung, sudah tahu berapa EOQ-nya tadi, ya dibagi 2 saja. Maka separuhnya itu adalah persediaan pengaman. Nah, itu pun nanti ditambah lagi dengan yang namanya safety stock. Ya, safety stock itu adalah persediaan yang memang harus ada sebagai persediaan dasar yang nggak boleh diutik-utik atau cadangan lah ya. Ya, kayak misalkan bensin di tangki kalian itu ya, nggak tahu nanti monternya apa kan. Yang jelas ketika indikator bensin itu sudah menyentuh angka huruf E gitu ya, atau kalau kode bar itu yang sudah mulai kedip-kedip begitu, berarti motor itu sudah memakai bensin cadangan. Nah, bensin cadangan itulah disebut dengan safety stock. Maka kita nggak boleh memaksakan untuk suatu proses yang panjang tanpa ada aktivitas apapun untuk menambah persediaan baru. Nah, dari situ yang sebenarnya paling berperan untuk menentukan besaran pengaman tadi itu adalah ini, bisa pengalaman, bisa dugaan, bisa biaya, bisa keterlambatan yang sering terjadi. Nah, sehingga lebih banyak didorong oleh faktor kebiasaan. Ya, nggak rumus, Pak. Rumus boleh. Tetapi ini kan pengaman. Pengaman itu adalah sesuatu yang sangat variabel. Maka akan lebih akurat jika didasari oleh beberapa kejadian sebelumnya daripada sekedar menggunakan rumus. Beda dengan EOQ. Kalau EOQ memang harus pakai rumus. Tapi kalau safety stock pengaman itu lebih banyak didasari dari kejadian yang sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan bagaimana kita membuat perencanaan atau planning atas persediaan. Oke, sekarang kita lihat kasus. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kasus ini bisa saja dipakai untuk soal. Ya, jadi tolong dipahami benar bagaimana cara untuk pengerjaannya. Kan tadi sudah bolak-balik disampaikan toh, karakteristik Pak dalam membuat soal seperti apa. Maka tolong ini benar-benar dipahami. Ini hanya cerita-cerita langsung ke data, tidak ada cerita-cerita yang menambah-nambahi, nggak ada. Ya. Langsung ke data. Contohnya ini, perusahaan A melakukan penjualan 2,6 juta kilogram terigu, di mana biaya pemesanannya adalah $5.000, biaya penyimpanannya 2% dari harga beli, dengan harga beli sebesar $5 per kilo. Ditetapkan persediaan pengaman itu 50.000 kilo, dengan waktu pengiriman rata-rata 2 minggu, yang mana setiap pemesanan terigu itu harus dengan kelipatan 2.000 kilo. Nah, ini langsung ke data. Nah, dari data itu tolong dihitung ya beberapa hal terkait dengan persediaan tadi. Ya, mulai dari mana? Ini stepnya, sampai bikin jalan sendiri lagi. Ya, pertama kita hitung besarnya EOQ. Jadi langkah pertama itu yang kita harus hitung. Berapa besaran EOQ? Kita masukkan rumusnya. EOQ sama dengan akar dari 2 kali F kali S dibagi C kali P. 2 adalah konstanta. Ya. Jadi F tadi diketahui 5.000. Ya. Nanti tolong dilihat di situ ya. Salah. Mana tadi? Ya. F-nya 2.000 kilo. Ya. 5.000 kok 2.000. 5.000 kilo ya, ini biaya pesan. Biaya pesan kok kilo toh. $5.000. Sorry. Ya. F-nya itu, apa kan biaya pesan ya? $5.000. Kemudian S-nya itu penjualan tadi 2,6 juta kilogram tadi. Ya. T-nya 2% ya. Nah ini dia simpan carrying cost. P-nya $5 per kilo. Oke, masukin semua di situ. Udah. Ingat, yang dihitung dikurung dulu. Ya, yang dikurung ini dihitung dulu.
ini dihitung, dibagi, kemudian hasilnya diakar. Saya tidak ngitung detail ya, cuman caranya seperti itu. Jadi yang dikurung dihitung dulu, pembilangnya berapa, penyebutnya berapa, dibagi hasilnya berapa, baru diakar. Dan pasti hasilnya memang nggak bulat, hasilnya pecah. Nggak apa-apa. Misalkan ini, 5099902 atau koma misalkan. Maka harus ada pembulatan, karena kita bicara kilogram satuannya. Ya. Katakanlah ini kita bulatkan menjadi 510.000 kilogram. Karena nanti EOQ dipakai untuk ngitung yang lain. Nanti kalau pecahan susah untuk ngitung yang lain. Maka harus dibulatkan. 510.000 kilogram. Artinya apa? Nah ini nggak tak tulis loh. Tapi ini nanti kalau ngerjakan harus ada penjelasannya. Apa artinya ini? Persediaan yang paling optimal berdasarkan data tersebut di atas adalah 510.000 kilogram dalam 1 kali pesanan. Jadi setiap kali pesanan yang optimal yaitu 510.000 kilogram dengan asumsi data-data yang ada di depan tadi. Oke, jadi begitu ya. Harus ada penjelasan. Oke, sampai Yokyo. Siapa yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya kita lanjut. Reorder point atau pemesanan ulang. Kapan kita melakukannya? Kapan? Sekali lagi satuannya bukan hari, ya. Kapan itu satuannya adalah jumlah bahan baku yang tersisa. Oke. Oke, cara ngitungnya gimana? Pertama kita hitung dulu kebutuhannya. Kan tadi total dari penjualannya kan 2,6 juta ini kan. Setahun. Nah, anggaplah setahun itu ada 52 minggu. Asumsinya, ya. Jadi diketahui asumsi setahun 52 minggu, berarti per minggu berapa kebutuhannya? 50.000 kilo. Loh. Kita harus menyesuaikan waktu kirim. Waktu kirim dari pesanan itu tadi kan 2 minggu. Berarti kan kita nanti selama 2 minggu itu harus tahu berapa kebutuhan bahan yang harus disiapkan. Nah, kalau setahun kita itu menjual sekian, berarti setiap 2 minggu berapa yang harus ada? Nah, sehingga kita buat satuan minggu. Sehingga setahun harus kita seminggukan. Berarti seminggu kita harus siapkan 50.000 kilo. Nah, kalau nanti rumus titik pemesanan ulangnya seperti ini, maka kita masukin 2 minggu waktu kirim itu dikali per minggu butuhnya 50.000 kilo, anggaplah ada safety stock 50.000. Tadi disoalkan gitu. Safety stocknya ditetapkan 50.000 katakanlah. Ya berarti kita jumlahkan 2 kali 50.000, 100.000 ditambah 50.000. Berarti kita harus melakukan pemesanan ulang persediaan baru jika persediaan di gudang tersisa 150.000 kilo. Pesan berapa? Sejumlah EOQ-nya tadi. Begitu ceritanya. Tolong dipahami. Yang belum paham bertanya. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Kita melakukan pemesanan ulang pada saat persediaan di gudang tersisa 150.000 kilo. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui kalau kita setiap pesan itu 510.000 kilo, setahun berapa pemesanan kita. Ya kita bagi aja. Kalau tadi punya barang punya penjualan 2,6 juta kilogram, setiap pesannya 510.000, ya berarti kan 5,098 kali. Ya. Maka kita menggunakan rumus turnover. Ya. Berarti
setiap berapa kali sekali? Ya, ini 72 hari sekali, ya kan? 72 hari sekali. Saya sudah tidak menjelaskan loh ya, bagaimana mengkonversi 5,098 kali menjadi 72 hari. Kita tetap pakai asumsi 365 hari. Ya. Boleh 360, boleh 365, nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa. Ya. Sehingga pemesanan dalam 1 tahun itu setiap 10 minggu sekali. 72 hari kita asumsikan 10 minggu. Ya. Setiap 10 minggu sekali. Ya. Berarti 3 bulan. Kok 3 bulan? Berapa? 1 minggu kan 4 ya. 4, 8 ya. 2 bulan ya. 2 minggu ya. Minggu ini ya. Sorry. 10 minggu bukan 10 hari. Oke. Ya, 2 bulan, hampir 3 bulan. Nah, kemudian pemakaian per harinya juga bisa kita hitung. Ya, kalau sehari 365, setahun 2.600.000 ya, berarti per harinya adalah 7.124 kilo dibulatin. Ya, atau 7.123 kilo boleh lah. Kalau hanya masalah pembulatan aja nggak apa-apa. Ya, masih dianggap benar. Yang nggak boleh itu kalau bikin jalan sendiri. Nah, sekarang kita hitung biaya penyimpanannya. Jadi itu step berikutnya ya. Step berikutnya hitung biaya penyimpanan dengan rumus tadi. Tinggal masukin aja sudah. Ya, hitung, maka ketemulah $25.500 total carrying cost. Total carrying cost ketemu, kita hitung total ordering cost, masukin lagi ke rumus, datanya sudah ada semua. Ya, ketemu 25.490. Nah, TOC ketemu, TCC ketemu, maka totalnya kita hitung gini. Nah, ini total inventory cost-nya, TIC. Ya. Ditambahkan ya biaya penyimpanan, ditambah biaya pemesanan, ditambah safety stock. Safety stock tadi ini asumsi jika kita menggunakan dasar biaya. Tadi kan safety stocknya adalah bentuk kilo kan, 50.000 itu tadi kan kilogram ini. Nah, kalau 50.000 kilogram itu berarti butuh berapa biayanya supaya kita bisa siapkan sekalian untuk anggarannya. Maka rumusnya seperti ini. Kalau ini ngitung biaya loh ya, bukan ngitung jumlah safety stock loh ya. Kalau ngitung jumlah safety stock kan kilogram. Tadi bisa ditetapkan, bisa rata-rata EOQ dibagi 2 atau apa, monggo. Tapi kalau di soal tadi diketahui 50.000 kilo. Nah, sekarang yang belum diketahui, dari 50.000 kilo itu butuh berapa biayanya. Nah, ngitungnya gitu caranya ya. C kali P kali safety stock. Maka 50.000 kilo itu biayanya adalah 5.000. Sehingga total inventory cost-nya berapa? Jumlahkan semuanya. Total biaya penyimpanan, ditambah total biaya pemesanan, ditambah biaya safety stock. Sehingga total inventory cost-nya adalah 55.990 dolar. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ini benar ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Kita sampai ini aja ya. Enggak usah. Ini enggak usah. Ini just to know aja. Silakan kalau mau dibaca-baca, tapi saya tidak akan menyentuh sampai di sini aja. Oke. Sampai TIC ini aja udah cukup. Kalau kalian mau mempelajari silakan. Tetapi kalau nanti jadi sebuah rangkaian proses perhitungan, saya tidak akan nyampe itu. Saya cuma nyampe sampai TIC ini aja. Oke, monggo silakan kalau ada yang tanya. Oke, baik. Kalau memang nggak ada yang tanya, ya sekali lagi sudah saya beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan bertanya di WA. Nah, ini kelas B ada yang bertanya barusan ya. Silahkan bertanya di WA, silahkan bertanya di sini, monggo. Silahkan menjapri juga, nggak apa-apa, boleh. Ya. Kelas B, Mbak Mega tanya, rumus biaya pesanan apakah sama dengan
ya yang disampaikan di situ. Oke, bisa Mbak? Boleh. Boleh, ini boleh sama. Sekali lagi saya ingetin ya, kalau di manajemen keuangan itu istilah, apalagi kalau dinotasikan dalam sebuah huruf atau apa begitu, itu bisa saja beda-beda. Memang iya. Seperti ini tidak tahu untuk Mbak Mega ngambil dari referensi mana. Untuk EOQ biaya pesannya sama dengan R dibagi Q dikali dengan O atau R dibagi Q dibagi dengan S. Tidak masalah, monggo. Boleh-boleh aja. Ya, boleh. Silahkan. Kalian pakai rumus dari referensi manapun boleh. Ya. Dari saya juga silahkan. Mungkin ada referensi yang lain juga monggo. Syaratnya cuma satu. Mana yang kalian pahami. Betul. Ya, kalau kalian lebih paham apa yang saya sampaikan, ya pakai itu. Kalau lebih paham apa yang kalian baca, ya pakai yang itu. Yang penting tidak buat pola sendiri. Yes. Itu larangan, haram hukumnya. Ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Oke, monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jadi mohon maaf, ini saya nggak bisa terlalu lama ya. Ini tadi sebenarnya saya ada ujian skripsi kakak tingkat kalian. Nah, ini tadi saya tinggal dulu untuk mengajar demi kalian gitu ya. Ya. Jadi ini saya harus kembali lagi ke ruang sidang untuk melanjutkan ujian skripsinya. Jadi untuk sementara saya cukupin dulu sampai di sini kuliah kita pada siang hari ini terkait dengan manajemen persediaan. Yang belum absen ya, tolong absen di titik. Mbak Yuliana dan Mbak Oci ya nanti di bebas umpo, tapi mohon maaf ini tadi belum saya setting Mbak. Nanti saya setting dulu, coba ditengok kalau memang sudah, nanti tolong masuk di situ absensinya. Oke, dan gunakan apa yang sudah saya sarankan tadi, sudah saya evaluasi tadi sebagai sebuah bahan renungan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, muhasabah ya, supaya kita dari waktu ke waktu menjadi orang yang semakin baik. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, monggo silakan Liv.